Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan menjelaskan tentang CAPM, yaitu Capital Asset Pricing Model. Untuk yang pertama, eh, saya akan menjelaskan tentang asumsi-asumsi CAPM. Jadi, asumsi yang pertama yaitu ada investor rasional dan menghindari risiko. Yang kedua ada investasi dilakukan hanya untuk satu periode waktu. Yang ketiga ada tidak ada pajak dan biaya transaksi. Yang keempat, ada semua investor memiliki ekspektasi yang sama terhadap return, risiko, dan korelasi antar aset. Yang kelima, ada tersedia aset bebas risiko atau risk-free asset yang dapat dipinjam dan dipinjamkan tanpa batas. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang equilibrium pasar modal atau capital market equilibrium. Jadi, dalam kondisi equilibrium pasar modal ini, menurut CAPM, semua investor akan memegang kombinasi dari aset bebas risiko dan portofolio pasar, yang merupakan portofolio optimal dari semua aset berisiko. Untuk portofolio pasar terletak pada capital market line atau CML dan mencerminkan efisiensi pasar, serta harga dari suatu sekuritas ditentukan oleh hubungan antara risiko sistematis expected return. Nah, ini dijelaskan dengan persamaan CAPM, yaitu E dalam kurung RI sama dengan RF ditambah beta aset dikali E dikali expected return pasar. Jadi yang dimana eh, jadi hanya risiko sistematis yang dihargai oleh pasar karena risiko ini tidak bisa diversifikasi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya ada portofolio. Nah, CAPM dan SML ini membuat hubungan antara beta saham dan risiko yang diharapkan. Beta ini ditemukan melalui analisis statistik dari pengembalian harga saham harian individual dibandingkan dengan pengembalian harian pasar selama periode yang sama. Beta yang lebih tinggi berarti lebih banyak resiko, tetapi portofolio saham beta tinggi dapat berada di suatu tempat di CML di mana trade-off dapat diterima jika bukan ideal secara teori. Nah, yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya mengenai garis pasar modal dan garis pasar sekuritas. Nah, garis pasar modal sendiri itu merupakan garis pasar yang menunjukkan semua kemungkinan kombinasi portofolio efisien yang terdiri dari aktiva berisiko dan aktiva bebas risiko. Nah, jika portofolio pasar itu hanya berisi aktiva tidak berisiko, maka risikonya akan sama dengan nol dan return ekspektasinya yang sama dengan RPR. Kemudian ada garis pasar sekuritas. Nah, garis pasar modal itu menggambarkan trade-off antara risiko dan return ekspektasi untuk portofolio efisien, tetapi bukan untuk sekuritas individual. Nah, garis lain yang menunjukkan trade-off antara risiko dan return ekspektasi untuk sekuritas individual itu disebut dengan garis pasar sekuritas atau security market line. Nah, garis pasar sekuritas itu merupakan penggambaran secara grafis dari model CAPM. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Ya, baik, saya di sini akan menjelaskan tentang penjabaran model CAPM. Jadi, CAPM sendiri menjelaskan hubungan antara risiko sistematis suatu aset dan tingkat pengembalian yang diharapkan dari aset tersebut. Kemudian, ada kelebihan dan keterbatasan CAPM, yaitu yang pertama kelebihannya sederhana dan mudah digunakan, menyediakan kerangka kerja dan sistematis untuk menilai hubungan antara risiko dan return. Kemudian banyak digunakan dalam praktik keuangan dan pemeliharaan aset. Terus keterbatasannya yaitu mengasumsikan bahwa investor hanya peduli pada return dan risiko. Kedua, mengasumsikan pasar efisien dan informasi tersedia secara merata. Yang terakhir, sulit menentukan nilai RF, beta, dan ERM yang akurat secara real time.
Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai pengujian empiris terhadap CAPM. Jadi pengujian empiris ini secara umum berfokus pada 3 implikasi utama. Yang pertama, intercept harus sama dengan tingkat bebas risiko. Lalu yang kedua, beta harus menjadi satu-satunya proksi risiko sekuritas. Dan yang ketiga, sepenuhnya menangkap variasi lintas bagian dari pengembalian yang diharapkan. Nah, pengujian ini sering dilakukan dengan membandingkan hasil CAPM dengan data pasar yang real. Nah, ada 3 pendekatan pengujian empiris CAPM. Yang pertama ada uji linear. Jadi dalam metode ini yang dikembangkan oleh linear itu digunakan untuk menguji apakah CAPM berlaku di pasar modal melalui pendekatan empiris. Lalu yang kedua ada pendekatan dengan pengujian dengan model regresi. Jadi CAPM ini sering diuji dengan menggunakan model regresi. Model ini memprediksi pengembalian yang diharapkan dari sebuah aset berdasarkan tingkat bebas risiko, beta, dan juga pengembalian pasar. Lalu yang ketiga ada pendekatan dengan pengujian terhadap asumsi CAPM. Pengajian ini juga dapat berfokus pada asumsi-asumsi dasar CAPM, seperti asumsi bahwa investor rasional dan pasar efisien, dan melihat apakah asumsi-asumsi tersebut didukung oleh data empiris. Baik, sekian pemaparan dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.